Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, siklus air ini atau siklus hidrologi ini adalah proses pergerakan air yang terus-menerus dari atmosfer ke bumi. Nah, proses ini sangat penting bagi kehidupan kita di bumi. Nah, karena air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, jadi bukan hanya manusia saja yang butuh air, tetapi seperti makhluk hidup lain kayak hewan, tumbuhan itu pasti memerlukan air. Nah, proses siklus air ini terbagi dalam tujuh macam, 7 proses. Nah, yang pertama evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah proses air di permukaan bumi, laut, seperti laut, sungai, danau, dan tanah menguap menjadi uap air. Nah, akibat panas matahari. Jadi uap air ini nanti akan naik ke atas. Nah, lalu yang kedua adalah transpirasi. Nah, transpirasi ini merupakan proses melepaskan air ke udara dalam bentuk uap air melalui stomata pada daun. Jadi ini transpirasi, ini proses yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, lalu ada sublimasi, perubahan langsung es atau salju menjadi uap air tanpa melalui fase cair. Lalu ada kondensasi. Kondensasi ini adalah proses uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan berubah menjadi tetesan air yang membentuk awan. Nah, ini kalau kondensasi ini dari uap air menjadi air kembali. Nah, dari kondensasi ini lalu kan tadi airnya kan uap airnya berubah menjadi awan. Nah, dari presipitasi ini lalu terjadi proses hujan. Nah, nanti airnya diturunkan sebagai hujan. Hujan ini bukan cuma berbentuk air. Kalau di daerah musimnya ada 4 itu biasanya ada hujan es atau hujan salju juga. Nah, setelah hujan nanti air akan mengalir dan biasanya ada peresapan dulu, peresapan di dalam tanah. Nah, proses itu disebut dengan infiltrasi. Nah, coba bayangin ya kalau misalkan di bumi kita ini nggak ada pohon. Nah, kalau nggak ada pohon, proses penyerapan air ke dalam tanah ini nanti akan terganggu, jadi tidak akan lancar. Lalu yang ketujuh, runoff. Nah, runoff ini adalah air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah lalu mengalir ke permukaan tanah menuju sungai, danau, dan laut. Jadi tidak semua air itu bisa diresap. Air hujan tidak semua air hujan bisa diresap oleh tanah. Nah, kalau tidak bisa diresap oleh tanah, nanti akan dialirkan ke sungai, danau, atau laut. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah siklus air merupakan proses siklus air yang terjadi secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Nah, jadi siklus air ini adalah suatu proses yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ini sangat memerlukan air. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.